wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lupa sebelum kita mulai taklim pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia, itu nikmat kesehatan maupun nikmat waktu luang, sampai kemudian nikmat yang paling besar yang masih ada pada dalam diri kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itu harus senantiasa kita ingat-ingat dan harus senantiasa kita syukuri. Terkadang kalau kata Rasul yang sering kali dilupakan itu sebenarnya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita baru merasakan kesehatan adalah sebagai suatu nikmat ketika kita sudah sakit. Kita baru merasakan waktu luang itu adalah suatu kenikmatan ketika kita sudah tidak punya lagi waktu luang. Kita baru merasakan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita semua. Maka dari itu, sebelum terlambat, sebelum dua nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita mensyukuri dua nikmat tersebut. Selanjutnya, tidak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sampai hari kiamat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi yang nantinya akan mendapatkan syafaat pada yaumul akhir. Para hadirin wa hadirat sekalian, ketika ngaji seperti ini saya tuh kadang teringat dulu itu bapak saya pernah berkisah dengan saya, bercerita dengan saya. Jadi dulu pengajian kita ini itu seringkali menjadi guyonan bagi orang-orang NU, kata bapak saya dulu seperti itu. Katanya, kata orang NU itu bilang ke pengajian-pengajian kita itu isinya ukur Allah Ta'ala, terus dilanjutkan yang artinya, atau dengan kata lain kita hanya pegang Al-Quran terus kemudian pegang terjemahan lah, bahasa kasarnya. Jadi Allah Ta'ala fi kitabihil karim, terus kemudian yang artinya. Nah itu seperti itu. Jadi nggak tahu kalimat yang dibaca itu apa itu jumlah fi'liyah, apa itu jumlah ismiyah, mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang fi'il, mana yang fa'il, itu tidak dihiraukan. Itu dulu seperti itu. Itu pengajian kita dulu itu menjadi ya istilahnya guyonan lah bagi mereka. Kita diledek seperti itu. Nah lucunya lagi, ketika kita diledek seperti itu, terus kemudian sikap kita yang menurut saya juga ya lucu lah ya. Ketika kita sudah diledek seperti itu, terus kemudian anak-anak kita ternyata kita masukkannya di pondok ya tahfidzul Quran. Nah ini kan
lucu lagi ya. Harusnya kan kalau kita sudah direlek seperti itu dan kita mengaku oh ini adalah suatu kekurangan, mestinya kita masukkan anak kita itu ya ke pondok yang memang yang mengkhususkan anak-anak itu belajar ya qiraatul kutub, berbagai ilmu alat yang kemudian memungkinkan anak-anak itu belajar kitab dan seterusnya. Nah mestinya seperti itu. Nah mestinya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya sebagian besar dari kita tergiur agar anak-anak kita itu bisa menghafal Al-Quran. Padahal dulu kita pernah ya diguyur seperti itu. Kita mendapat guyonan seperti itu. Nah hasilnya apa? Hasilnya ketika anak-anak kita sudah hafal terus kemudian pulang Ramadan misalnya, terus kemudian imami terawih, bacaannya panjang karena mereka merasa saya sudah hafid. Kalau saya misalnya nggak baca surat yang panjang nanti sama dengan yang belum hafiz gitu kan. Mereka merasa seperti itu, sehingga sholat terawih bacaan surat yang panjang. Dan itu juga nantinya kan biasanya ya, kalau saya sendiri itu nanti akan ada sedikit ataupun banyak tergantung nanti masjidnya dan lingkungannya mendapatkan protes dari jamaahnya biasanya. Kalau sudah bacaannya kafaya ain sod itu nanti di belakang ini batuk-batuk nanti segala macam. Itu nanti berurutan biasanya. Yang saya alami itu seperti itu. Tapi nggak di semua masjid. Belum terbiasa karena biasanya bacanya qul huwallahu ahad atau enggak yang paling panjang wa duha atau syamsi wa duha. Ini dibacakan surat Maryam kaget ya. Akhirnya mendapatkan protes di sana sini. Kalau dulu saya pernah ada pengalaman di Wonogiri waktu itu. Saya pengabdian atau mau balik hijrah. Di situ sama. Bahkan sebelum imam sudah dipesenin dulu. Bacaannya jangan panjang-panjang. Seperti itu dulu. Jadi memang ini kemudian menjadi catatan bagi kita semua. Kita harus lebih fokus terhadap problem yang sebenarnya sedang kita hadapi. Jangan hanya tergiur dengan tren-tren yang memang terjadi atau yang sedang hangat pada waktu itu. Itu sekedar cerita itu mengingat karena kajian seperti ini mengingatkan saya akan cerita tersebut. Kita lanjutkan kajiannya. Kemarin kita sudah membahas isti'adzah, terus kemudian kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya yaitu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha biha as-sahabatu kitaballahi. Jadi para sahabat itu ketika membaca kitab Allah, mereka itu membukanya dengan kalimat al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqal ulama wa ala annaha ba'du ayatin min suratin Nahl. Nah, ini ulama itu bersepakat bahwasanya al-basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebagian ayat dari surat An-Naml. Jadi satu ayat dari surat An-Naml. Jadi di An-Naml itu kan ada ayat yang ada kalimat bismillahnya. Itu ulama semuanya bersepakat bahwasanya basmalah atau al-basmalah itu bagian dari ayat dalam surat An-Naml. Tsumma ikhtalafu, tapi kemudian mereka itu ikhtilaf atau berbeda pendapat. Padahal apa? Hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin. Berbeda pendapat dalam hal apa? Apakah dia atau basmalah itu termasuk ayat yang mandiri atau berdiri sendiri di setiap surat? Nah, ini pendapat yang pertama. Ini bedanya di sini.
Apakah al-basmalah itu termasuk ayat yang berdiri sendiri pada setiap surat, atau min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha, atau hanya sekedar kalimat yang tertulis pada setiap awal surat, sebagaimana yang kita lihat di dalam mushaf Al-Quran. Itu kan setiap awal surat itu pasti diawali dengan kalimat al-basmalah, kecuali tentunya surat At-Taubah. Jadi atau pendapat lain, aw annaha ba'du ayatin min awwali kulli suratin, atau basmalah itu adalah sebagian ayat pada setiap surat. Nah, itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Terus aw annaha kadzalik fil Fatihah duna ghairiha, atau al-basmalah itu termasuk bagian ayat daripada surat Al-Fatihah dan tidak menjadi ayat bagi surat-surat yang lain. Awannaha kutibat lil fasl, atau dia hanya dituliskan untuk pembatas surat. Nah, jadi al-basmalah dituliskan untuk pembatas surat saja, jadi bukan termasuk ayat. Itu yang mana? Nah, ini akan dibahas pada pembahasan berikut ini. Lanjut ke paragraf berikutnya. Wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahihin, di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Ibnu Abbas dan anaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslas surati hatta yanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu, ini menurut riwayatnya Ibnu Abbas, dulu itu Rasulullah sebelum diturunkan al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu belum tahu apa pembatas daripada setiap surat. Nah, Rasulullah tahu pembatas setiap surat ketika ayat bismillahirrahmanirrahim ini turun atau diturunkan. Wa akhrajahul Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi fi Mustadrakihi. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Wa ruwa mursalan an Sa'id bin Jubair, dan ini juga diriwayatkan secara mursal dari Sa'id bin Jubair. Wa fi Sahih Ibnu Huzaimah an Ummi Salamah, di dalam Sahih Ibnu Huzaimah dari Ummi Salamah, anna Rasulullah SAW qara al-basmalah fi awalil Fatihati fi sholati wa addaha ayatan. Jadi Rasulullah SAW itu membaca al-basmalah di dalam awal daripada al-Fatihah. Di mana? Di dalam sholatnya. Wa'addaha ayatan, dan al-basmalah itu termasuk salah satu dari ayat al-Fatihah. Nah, jadi menurut riwayat ini itu Rasulullah SAW membaca al-basmalah sebagai salah satu ayat daripada surat al-Fatihah, di mana ketika beliau melaksanakan sholat. Lakinnahu min riwayat Umar bin Harun al-Balkhi wa fihi dha'fun, tetapi dari riwayat Umar bin Harun al-Balkhi menurutnya itu dhaif atau lemah. Ani bin Juraid, ani bin Mughiyah. Nah, ini seterusnya mereka-mereka yang meriwayatkan ini. Sampai kemudian wa mimman haqiya anhu annaha ayatun min kulli suratin illa Baqarah. Nah, sebagian mereka itu ada yang menghikayatkan atau meriwayatkan bahwasanya al-basmalah itu adalah ayat daripada setiap surat. Nah, jadi ini pendapat pertama. Jadi al-basmalah itu menurut pendapat ini adalah salah satu ayat daripada setiap surat kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ya ayat Al-Fatihah, ya ayat Al-Baqarah, ya ayat Ali Imran, ya ayat An-Nisa, sampai kemudian
An-Nas kecuali surat Baroah atau surat At-Taubah. Nah ini diriwayatkan oleh yang berpendapat seperti ini itu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan seterusnya itu dilanjutkan sampai ya seperti itu. Atau wa Tawus wa Sa'id Ibnu Jubair wa Makhul wa Zuhri wa bihi yaqulu Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad Ibn Hanbal fi riwayati anhu wa Ishaq Ibn Rahawiyah wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Nah ini yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah adalah ayat dari setiap surat kecuali surat Baroah atau surat Taubah. Qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma. Kemudian berkata Malik dan Abu Hanifah dan para sahabat, ini punya para murid-muridnya ya. Para murid keduanya, yaitu murid Malik dan Abu Hanifah. Pendapatnya gimana? Pendapatnya adalah laisat ayatun minal fatihati wala min ghairiha minas suwari. Jadi al-basmalah itu tidak termasuk ayat dari al-fatihah dan tidak pula termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Nah ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tadi, basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lain kecuali surat Baroah. Terus pendapat yang kedua, pendapatnya Malik dan Abu Hanifah, itu al-basmalah itu tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah dan tidak pula termasuk ayat dari surat selain surat Al-Fatihah. Qala Syafi'i fi qawli fi ba'di turuqi madhhabihi. Ada pula ini pendapat dari orang yang berpegang terhadap mazhab Syafi'i, tapi ini hanya sebagiannya karena sebagian besarnya yang mazhab Syafi'i itu berpendapat yang pertama. Ya ayatun minal Fatihah wa laysat min ghairiha. Jadi ini pendapat sebagian dari mazhab Imam Syafi'i bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ayat, salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah dan tidak termasuk ayat dari surat-surat yang lain. Wa qala Daud hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Nah ini berkata Daud, ini pendapat yang lain. Dia atau al-basmalah itu adalah ayatun mustaqillatun. Jadi ayat yang berdiri sendiri. Di mana fi awwali kulli suratin la minha. Di setiap awal semua surat, tetapi tidak termasuk darinya, dari surat itu. Jadi ayat yang berdiri sendiri tapi tidak masuk ke dalam surat itu. Wa anhu annaha fa'u ayatin min awwali kulli suratin wa huma ghaliban. Nah ini pendapatnya Ibnu Katsir. Jadi keduanya itu termasuk pendapatnya ghaliban. Wa hadhihi riwayatun 'anil Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah ayat tersendiri pada setiap surat dan tidak termasuk ayat pada setiap surat itu, ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wahakahu Abu Bakr al-Razi an Abil Hasani al-Karhiyi wa huma min akbari ashab di Abi Hanifah rahimahullah. Meriwayatkan Abu Bakar al-Razi dari Abil Hasan al-Karhiyi wa huma min akbar, dan keduanya itu min akbari ashab di Abi Hanifah. Jadi keduanya itu termasuk pembesar daripada murid-muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Hada ma yata'allaqu bi kauniha min al-Fatihah. Jadi demikian adalah pendapat yang berkaitan dengan al-basmalah. Apakah dia termasuk ke dalam surat Al-Fatihah atau tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Fa amma ma yata'allaqu bil jahri biha
famufarra'un ala hadza. Jadi pendapat-pendapat yang sudah kita bahas tadi itu nanti mempengaruhi apakah di dalam sholat kita itu membaca al-basmalah atau tidak. Nah ini terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang di awal. Faman ra'a annaha laysat minal Fatihah fala yajharu biha. Barang siapa yang berpendapat bahwasannya al-basmalah itu tidak termasuk dari surat al-Fatihah, maka mereka tidak menjaharkan al-basmalah. Bagaimana man qala innaha ayatun awwaliyah wa amma man qala bi annaha min awail suwar fakhtalaf. Akan tetapi yang berpendapat bahwasannya al-basmalah itu adalah ayat pertama dari setiap surat. Nah ini mereka berbeda pendapat. Fakhtalafu, maka mereka berbeda pendapat. Madhab Syafi'i, madhab Syafi'i itu mengatakan rahimahullah ila annahu yajharu biha ma'al fatihati was surati. Jadi menurut madhab Syafi'i al-basmalah itu dijaharkan ma'al fatihati pada surat Al-Fatihah dan dijaharkan pula pada surat selain Al-Fatihah. Nah, ini menurut madhab Syafi'i. Jadi al-basmalah menurut madhab Syafi'i itu dijaharkan. Dijaharkan itu bacanya keras. Pada apa? Pada surat Al-Fatihah. Ketika sholat pada surat Al-Fatihah itu dibaca dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah setelah waladdallin amin, kemudian dilanjutkan basmalahnya juga dijaharkan juga. Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Itu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Wa huwa mazhabut qa'iqin minas sahaba wat tabi'in wa a'immatul muslimina salafan. Dan ini adalah mazhab atau pendapat yang bersumber dari sahabat, tabi'in dan imam kaum muslimin, baik itu yang terdahulu maupun yang belakangan. Fajara minas sahaba Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Nah ini yang menjaharkan basmalah. Siapa aja dari para sahabat? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, wa Muawiyah, Wahakahu Ibnu Abdul Bar, wa Baihaqi an Umar wa Ali wa dan seterusnya. Ini nyampe Zaid bin Abdul wa Umar Ibnu Dinar. Nanti sampai di halaman terakhir itu. Itu adalah para sahabat ataupun nanti sampai tabi'in ya. Ya, yang itu yang berpendapat bahwasanya al-basmalah itu dijaharkan pada waktu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ke halaman berikutnya, wal hujjah fi dzalika annaha ba'dul Fatihah. Nah dalilnya kenapa mereka menjaharkan basmalah dalam sholat, karena al-basmalah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Fayajharu biha kasairi ad'afiha wa aidan faqad rawan Nasa'i fi sunanihi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihayhima wal hakimu fi mustadrakihi an Abi Hurairah annahu shalla fajahara fi qira'atihi bil bismillah wa qala ba'da an faragha inni la ashbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahahu Darqutni wal Khatibu wal Baihaqi wa ghairuhu. Nah ini riwayat dari Abu Hurairah di dalam kitab Mustadrak karya Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi Abu Hurairah fajahara fi qira'atihi bil basmalah. Jadi Abu Hurairah itu menjaharkan basmalah pada bacaan sholatnya. Wa qala ba'da an faragha inni la ashbahu sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu Abu Hurairah selesai sholat, beliau mengatakan, inilah asbahakum sholat bi Rasulillah SAW. Sesungguhnya akulah yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW di antara kalian. Nah ini yang menjadi dasar bagi mereka bahwasanya al-basmalah itu dijaharkan pada waktu sholat. Terus Wara Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu sholatu bi bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Tirmidzi wa laysa isnaduhu bidzalik. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkata At-Tirmidzi walaysa isnaduhu bidzalik. Jadi sanadnya itu tidak mengandung kelemahan. Wa qad rawahu Hakim fi Mustadrak. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, kitabnya Mustadrak. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim summa qala sahih. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik annahu su'ila an qiraati. Ini terpotong apa ya? Sepertinya ini terpotong. Terpotong ya? Harusnya sebelum yaktong ini ada. Enggak, kita lanjutkan ya. Tapi ini masih membahas bahwasannya ini masih dalil atau hujah bagi mereka yang berpendapat al-basmalah itu dijaharkan pada waktu sholat.